Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kami bisa sempat menyelesaikan tugas psikologi agama ini. Baik, salat menyertai salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Semoga dengan sering-seringnya kita bersalawat kepadanya, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti, insyaallah, amin. Baik, langsung saja. Alasan kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas psikologi agama yang berjudul Kematangan Beragama. Jadi, untuk materi pertama, saya persilahkan kepada Amanda untuk memaparkan materinya. Baiklah, materi pertama, latar belakang. Kematangan beragama berarti kemampuan seseorang untuk mengenali atau memahami nilai agama yang terletak pada nilai-nilai leluhurnya, serta menjadikan nilai itu dalam sikap dan bertingkah laku. Artinya bahwa kematangan beragama tersebut tercermin dari kemampuan seseorang untuk memahami, menghayati, serta mengaplikasikan nilai-nilai leluhur agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Menganut suatu agama karena menurut keyakinan agama tersebut yang terbaik, karena itu ia berusaha menjadi penganut yang baik. Keyakinan itu ditampilkan dalam sikap dan tingkah laku keagamaan yang mencerminkan ketaatan terhadap agamanya. Kematangan beragama yang dimiliki setiap individu adalah merupakan perilaku mulia yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari, akan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Apabila dari anggota masyarakat berperilaku mulia, kehidupan pada masyarakat tersebut merupakan mata air yang bersih, sejuk, dan dari setiap jiwa akan memancarkan cahaya yang merupakan pandangan yang indah bagi siapa saja memandangnya. Kematangan beragama yaitu kemampuan seseorang untuk memahami, menghayati, dan mengaplikasikan nilai-nilai leluhur agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Ia menganut suatu agama karena menurut keyakinannya agama tersebutlah yang terbaik. Pada bab kedua, pembahasan pengertian kematangan beragama. Kematangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan individu dalam perkembangan sepenuhnya yang ditandai oleh kemampuan aktual dalam membuat pertimbangan secara dewasa. Sedangkan beragama mempunyai arti taat kepada agama. Kematangan beragama sebagai watak keberagaman yang terbentuk melalui pengalaman. Pengalaman itu sendiri yang akan membentuk respon terhadap objek dan stimulus yang diterimanya, yang berupa konsep dan prinsip-prinsip. Pada akhirnya, konsep dan prinsip-prinsip yang terbentuk dalam diri individu akan menjadi bagian penting dan bersifat menetap dalam kehidupan pribadi individu sebagai agama. Misalnya, apabila seseorang mencapai suatu tingkat kedewasaan, maka akan ditandai dengan kematangan dan jasmani dan rohani. Seperti halnya pencapaian kematangan beragama tidak akan terjadi seketika, karena kematangan beragama seseorang terjadi melalui suatu proses. Seseorang yang matang beragama, ia akan memegang teguh nilai-nilai agama yang dianutnya dan akan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mendalami pengetahuan agama, kematangan beragama telah ada pada diri seseorang, maka dalam berbuat dan bertingkah laku ia akan mempertimbangkannya, sehingga aturan-aturan yang ada dalam agama yang dianutnya bukan atas dasar ikut-ikutan saja. Adapun ciri-ciri kematangan beragama menurut Sakia Derajat, yang pertama, pemahaman akidah yang baik. Akidah berarti keimanan atau kepercayaan, maksudnya keimanan kepada Allah yang Maha Esa dan dasar kehidupan beragama. Keimanan kepada akidah dan tauhid ini merupakan langkah awal dan perubahan besar dalam diri manusia yang mengubah pengertian tentang dirinya sendiri. Orang
oleh orang lain, kehidupan dan seluruh alam semesta. Dan akidah merupakan fondasi atau landasan yang mendasar dalam kehidupan beragama. Yang kedua, memiliki tujuan hidup berdasarkan akidah. Tujuan hidup orang-orang beriman yaitu untuk berbakti dan beribadah kepada penciptanya. Yang dimaksud ibadah di sini ialah mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya atau mengabdikan diri kepadanya. Yang ketiga, melaksanakan ajaran agama secara konsisten dan produktif. Di sini kesadaran beragama yang matang juga terletak pada konsistensi atau kematangan pelaksanaan hidup beragama secara bertanggung jawab dengan mengerjakan perintah agama dan meninggalkan larangan agamanya. Yang keempat, memiliki pandangan hidup atau filsafat atau komprehensif universal. Kepribadian yang matang memiliki filsafat hidup yang utuh, komprehensif, dan universal, di mana keanekaragaman kehidupan dunia harus diarahkan kepada keteraturan, dan keteraturan ini berasal dari analisis terhadap fakta yang ternyata mempengaruhi hubungan satu sama lain. Yang kelima, memiliki diferensialisasi yang baik. Dalam perkembangan kehidupan kejiwaan, diferensiasi berarti semakin bercabang, semakin bervariasi, makin kaya dan makin majemuk. Suatu aspek psikis dimiliki oleh seseorang, dan semua pengalaman rasa kehidupan beragama makin lama makin matang, semakin kaya dan semakin kompleks. Yang keenam, memiliki pandang hidup yang integral, di mana kesadaran beragama yang matang ditandai dengan adanya pegangan hidup yang komprehensif, sehingga aspek kejiwaan yang meliputi fungsi kognitif, efektif, konatif, atau psikomotor ini menyatukan semua landasan hidup. Yang ketujuh, memiliki semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan, di mana kematangan beragama juga ditandai adanya semangat mencari kebenaran, keimanan, rasa keutuhan, dan cara-cara terbaik untuk berhubungan dengan manusia di alam sekitar. Baik, saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu aspek-aspek kematangan beragama. Aspek-aspek kematangan beragama ialah sebagai berikut. Yang pertama itu diferensi yang baik. Dalam perkembangan kehidupan kejiwaan, diferensi berarti semakin bercabang, makin bervariasi, makin kaya, dan makin majemuk suatu aspek psikis yang dimiliki seseorang. Semua pengalaman, rasa, dan kehidupan beragama makin lama semakin matang, semakin kaya, semakin kompleks, dan makin bersifat pribadi. Kemudian itu motivasi kehidupan beragama yang dinamis. Motivasi beragama akan timbul sebagai realisasi dari potensi manusia yang merupakan makhluk rohania, serta berusaha mencari dan memberikan makna pada hidupnya. Selanjutnya, yang ketiga itu pelaksanaan ajaran agama secara konsisten dan produktif. Kesadaran beragama yang matang terletak pada konsistensi dan keajagan pelaksanaan hidup beragama secara bertanggung jawab dengan mengerjakan perintah agama sesuai kemampuan dan meninggalkan larangannya. Selanjutnya, pandangan hidup yang komprehensif. Kepribadian yang matang memiliki filsafat hidup yang utuh dan komprehensif. Keberagaman komprehensif berarti beragama yang luas, universal, dan toleran dalam arti mampu menerima perbedaan. Selanjutnya yaitu pandangan hidup yang integral. Di samping komprehensif, pandangan dan pegangan hidup itu harus terintegrasi, yakni merupakan suatu landasan hidup yang menyatukan hasil diferensi aspek kejiwaan yang meliputi fungsi kognitif, efektif, konatif, dan psikomotorik. Selanjutnya, semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan. Ciri lain dari orang yang memiliki kesadaran beragama yang matang adalah semangat mencari kebenaran, keimanan, rasa ketuhanan, dan cara-cara sebaik untuk berhubungan dengan manusia dan alam sekitarnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu faktor-faktor kematangan beragama. Dalam faktor kematangan beragama ini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal, yang pertama itu ada contohnya, yang pertama ada temperamen. Temperamen merupakan salah satu unsur dalam membentuk kepribadian manusia sehingga dapat tercermin dari kehidupan kejiwaan seseorang. Selanjutnya itu gangguan jiwa.
Orang yang mengidap gangguan jiwa menunjukkan kelainan dalam sikap dan tingkah lakunya. Yang ketiga, konflik dan keraguan. Konflik kejiwaan yang terjadi pada diri seseorang mengenai keagamaan memengaruhi sikap keagamaannya. Selanjutnya, jauh dari Tuhan. Orang yang dalam kehidupannya jauh dari ajaran agama, lazimnya akan merasa dirinya lemah dan kehilangan pegangan saat menghadapi cobaan. Kemudian faktor eksternal. Dalam faktor eksternal ada beberapa contoh. Yang pertama itu musibah. Terkadang musibah yang serius dapat mengguncangkan kejiwaan seseorang. Keguncangan jiwa ini sering pada menimbulkan kesadaran pada diri manusia berbagai macam tafsiran. Bagi mereka yang semasa sehatnya kurang memiliki pengalaman dan kesadaran agama yang cukup, umumnya menafsirkan musibah sebagai peringatan Tuhan kepada dirinya. Kemudian yang kedua adalah kejahatan. Mereka yang menekuni kehidupan di lingkungan dunia hitam, baik sebagai pelaku maupun sebagai pendukung kejahatan, umumnya akan mengalami keguncangan batin dan rasa berdosa. Pada saat itu mereka tutupi dengan perbuatan yang bersifat kompensatif. Selanjutnya, perasaan-perasaan tersebut biasanya mendorong mereka untuk mencari penyaluran yang menurut penilaiannya dapat memberi ketentraman batin. Lazimnya mereka ini akan kembali kepada agama. Kesadaran ini sering mendorong orang untuk berobat sebagai penebus terhadap dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Tak jarang orang-orang seperti ini kemudian menjadi penganut agama yang taat dan fanatik. Oke, ditutup oleh Manda. Baiklah, saya akan menutup materi dari pembahasan kami tentang kematangan beragama. Dari kesimpulan kematangan beragama ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kematangan beragama merupakan salah satu interaksi sosial di mana orang yang matang beragama akan memahami, menghayati, serta mengaplikasikan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Oleh karena itu, keyakinan bahwa agama tersebut akan membawanya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sehingga seseorang yang dapat dikatakan dengan matang pada seseorang akan membawa pada suatu keyakinan bahwa manusia selain harus berhubungan baik dengan Tuhannya, mereka juga harus berhubungan baik dengan sesama, sehingga ketika seseorang memiliki kematangan beragama, maka dia akan menjalankan segala ajaran agama yang dianutnya. Seseorang yang matang beragama akan mampu berinteraksi dengan baik, yaitu dengan menunjukkan rasa kasih sayang kepada orang lain, sehingga ia mampu bekerja sama dengan baik. Sehingga orang dapat dikatakan matang beragama apabila mampu memahami, menghayati, dan mengaplikasikan nilai-nilai leluhur agama dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian. Baik, jadi itulah hasil pemaparan materi dari kami tentang kematangan beragama. Jika ada salah, datangnya dari kami, dan jika ada benar, itu datang dari Tuhan. Ya, kami selaku dari kelompok 8 mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menutup materi kelompok kami.